kitab Adab Sulukul Murid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khatimul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam Syekhul Islam wa hujjatul anam Qutbul Irsyad wa da'wah Imam Abdullah bin Ali al-Haddad nafa'ana Allah bihi fid darain amin ila an qala wa amma ar-riya'u fayadullu ala khuluwi qalbil mura'i min 'azamatillah wa ijlalihi li'annahu yatasanna'u wa yatazayyanu lil makhluqin wa la yagna'u bi'ilmi Allahi rabbil alamin wa man 'amila الصالحات وأحب أن يعرفه الناس بذلك ليعظموه ويصطنعوا إليه المعروف فهو مراء جاهل راغب في الدنيا لأن الزاهد من لو أقبل الناس عليه بالتعظيم وبذل الأموال لكان يعرض عن ذلك ويكرهه وهذا يطلب الدنيا بعمل الآخرة فمن أجهل منه وإذا لم يقدر على الزهد في الدنيا فينبغي له أن يطلب الدنيا من المالك لها وهو الله فإن قلوب الخلائق بيده يقبل بها على من أقبل عليه ويسخرها له فيما يشاء. Al-Imam Al-Haddad membahas mengenai babnya atau fasalnya mengenai menjaga tugas kita adalah menjaga hati dari wasawis, dari hal-hal yang jelek, dan juga hendaknya hati kita diisi dengan sifat-sifat yang terpuji. Kemudian beliau menyebutkan kepada kita beberapa atau 3 penyakit hati yang harus kita ketahui bahayanya dan harus kita obati hati kita dari penyakit itu. Yang pertama al-kibru, artinya sombong, dan kita udah bahas itu. Yang kedua ar-riya, riya. Yang ketiga al-hasad. Sekarang pembahasannya mengenai riya. Apa itu riya? Riya adalah beramal dengan amalan yang harusnya untuk mencari ridha Allah, dia rubah tujuannya untuk mencari kedudukan atau nama di hati manusia atau di hati makhluk. Riya definisinya nih kalau mau dicatat. Riya adalah beramal ibadah yang ditujukan untuk mencari nama atau kedudukan di mata atau di hati makhluk Allah. Itu adalah riya. Amalan yang harusnya dia jadikan untuk mencari ridha Allah, mendapatkan ridha dari Allah, dia malah gunakan amalan ibadah tersebut untuk cari nama atau cari kedudukan di hati orang atau di hati makhluk. Maka ini perbuatan dosa. Dan Allah sangat tidak suka amalan seperti itu. Coba bayangkan, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi makan, Allah yang memberi minum, Allah yang memelihara kita. Lalu Allah minta dari kita, kau ibadah kepadaku, sholat 5 waktu, contoh sholat. Dia bilang, iya ya Allah saya mau sholat. Dia kerjakan sholatnya bukan untuk cari ridha Allah atau karena patuh terhadap perintah Allah, malah dia mengerjakan sholat untuk dilihat orang, untuk dipuji sama orang. Dia nggak anggap Allah. Sepertinya Allah tidak perintahkan, sepertinya Allah tidak melihat, sepertinya Allah tidak memantau. Dia nggak peduli itu. Yang dia pikirkan bagaimana, apakah perbuatan ini bisa mendapatkan saya kedudukan di depan dia atau enggak, bisa dipuji enggak, bisa dihormatin enggak. Kira-kira gimana ini orang? Kurang ajar enggak sama Allah? Nah itulah jeleknya sifat riya. Karena itu Allah tidak bakal menerima amalan yang seperti itu.
amal, kelihatannya sujud kepada Allah, tapi kalau dibilang hakikatnya sujudnya kemana? Ke orang yang dia tuju, kan dia tujuannya untuk orang. Makanya itu bahaya. Makanya dinamakan ar-riya asyirkul khafi. Syirik itu kan menyekutukan. Jadi menyembah kepada selain Allah itu kan syirik, atau menyamakan Allah. Nah ini dia memang secara tauhid, secara iman, secara zahir dia bilang la ilaha illallah, Tuhan adalah Allah. Saya nggak menyembah manusia, saya nggak menyembah fulan, saya nggak menyembah fulan. Tapi secara perbuatan amalnya begitu. Dorongan dia untuk beramal adalah cari nama atau cari kedudukan di hati orang. Makanya ini adalah syirik khafi. Memang tidak membuat seseorang keluar dari Islam, kecuali kalau dia bilang saya nggak bakalan sholat sama sekali kecuali orang-orang ngelihat saya. Nah, itu munafik, berarti benar-benar dia nggak beriman kepada Allah. Tapi enggak, dia beriman, saya takut tahu ada surga, ada neraka, ada pahala. Tapi sholat dong. Aduh, malas anda sholat. Dilihatin orang, ada orang, yaudah anda sholat. Kenapa ente sholat sekarang? Yang mendorongmu untuk sholat apa? Ada orang, gak enak. Kalau nggak ada orang, ente sholat? Enggak, malas nih. Cuman karena ada orang, takut dicela, takut dibilang, nanti saya dibilang apa lagi? Dengan sholat aja deh. Ini gimana? Hadza amal la yaqbaluhu Allah sama sekali. Tidak akan diterima sama sekali amalan kayak begitu. Karena dia tidak beramal untuk Allah, tetapi beramal untuk makhluk. Ya, sebenarnya ini perbuatan yang sangat berbahaya. Dan ini menunjukkan seorang ini nggak kenal Allah, nggak tahu Allah. Dia lebih menghargai manusia, makhluk dibandingkan Allah. Gimana Allah nggak marah? Dia lebih menghormati makhluknya dibandingkan sang Khalik yang tahu segala-galanya, sedangkan makhluk nggak tahu apa-apa. Istilahnya kalau seandainya semua orang hormatin ente, ya terus ente dapat apa emang? Kalau Allah mau menyiksamu, Allah mau masukin ente ke neraka, tapi semua orang muji ente, bilang ente min ahli surga, ente orang wali, ente orang soleh, bisa manfaat omongan mereka? Nggak ngerubah apa-apa. Tetap aja yang divonis sama Allah bakal terjadi. Udah tahu seperti ini, tetap aja kita beramal karena orang. Nah, ini bahaya. Makanya kata beliau, wa ammar riya, adapun penyakit riya, fayadullu, menunjukkan ala khuluwi, atas kosongnya galbil murai, hati orang yang berbuat riya itu. Dari apa kosong? Dari apa? Min azamatillah, daripada pengagungan kepada Allah. Wa ijlalihi, dan menghormatinya. Li'annahu, karena orang yang riya itu yatasanna, melakukan sesuatu, berbuat-buat atau membuat sesuatu atau mengamalkan sesuatu, yatasanna wa yatazayyan, dan dia berdandan atau mengindahkan perbuatannya atau berbuat perbuatannya itu dibagusin, lil makhlukin, untuk orang yang dilihat orang. Saya nanti dilihat orang, ntar orang ngomongnya apa, ntar kata orang gimana, nanti. Nah, biasanya nanti penyakit ria itu ada levelnya tentunya. Ria yang paling parah adalah nggak mau beramal sama sekali kecuali kalau dilihat orang. Wah, ini paling parah. Tapi jarang biasanya orang mukmin yang punya kayak gitu. Itu parah banget tuh deh. Nggak mau sholat, nggak mau puasa, kecuali kalau ada orang. Kalau ada orang baru deh nunjukin orang puasa. Kalau nggak ada orang nggak puasa, dia nggak peduli. Wah, itu paling parah, level paling berat. Ada lagi nggak seberat itu? Cuman kalau ada orang lebih rajin sholatnya. Kalau ada orang sholatnya lebih banyak kan. Kalau nggak ada orang sholatnya asal-asalan. Nggak sampai batalin sih, ngerjain sesuai syarat betul. Tapi gitu ala kadarnya. Kalau ada orang baru bagusin. Pengen dipuji orang. Tandanya riya juga ketika beramal, pengen pamer kepada orang, pengen semua orang tahu, pengen menunjukkan, saya berbuat ini loh, saya berbuat loh. Ini juga menunjukkan ada penyakit riya, karena engkau lebih menghargai atau lebih senang dilihat makhluk dan gak merasa cukup dengan pantauan Allah. Allah udah tahu gak kita beramal? Udah tahu. Ngapain ente pamer? Ngapain ente harus narok? Apalagi sekarang ya, wasail pamer itu banyak. Wasail itu sarana untuk pamer banyak. Salah satu status misalnya. Ya, kadang-kadang nggak kelihatan, nggak kerasa kita
kirain kita mau nunjukin kebaikan biar ngajak kebaikan, padahal hakikatnya Allah tahu maksudmu untuk pamer, untuk dilihat orang, untuk dipuji orang. Naruh status, wah enak ya taklim, Masya Allah. Maksudnya apa? Enak taklim, naruh di status. Alhamdulillah bisa belajar ilmu agama. Bagus memang. Tujuanmu apa? Biar dipuji orang, biar tahu saya lagi belajar nih, saya lagi gini, saya gini. Oh, walaupun kalau nggak naruh juga dia tetap belajar, tapi ada sesuatu. Nah ini hati-hati. Allah juga kadang-kadang nggak suka begitu. Nggak suka dari hambanya pengen orang nggak merasa cukup dengan pandangan Allah, gitu. Ya, nggak ngerasa cukup dengan pandangan Allah, dengan ilmunya Allah. Nggak ngerasa cukup. Pengen ada orang, harus orang tahu juga. Ya, biar apa? Ente kenapa pengen tunjukin ke orang? Ya biar mereka tahu siapa saya. Gitu. Atau biar muji saya, biar mereka menghargai saya, atau biar mereka ngasih duit ke saya. Bisa aja tujuannya begitu. Ini semua riya termasuknya. Ya. Kata beliau, Allah li'annahu yatasanna'u wa yatazayyan lil makhluqin, karena orang tersebut melakukan sesuatu ya dan mengindahkan atau membuat sesuatu yang baik dalam amalannya lil makhluqin, wala yagna, dia enggak merasa cukup bi ilmi rabbil alamin, dengan pengetahuan Allah rabbil alamin. Padahal kan harusnya cukup dong, Allah udah tahu, ngapain ente harus orang lain tahu. Ya, kayak dicontohkan. Makanya riya ini ada dagaik, ada sesuatu yang lembut gitu loh, kecil, enggak kelihatan, enggak kerasa. Kadang-kadang kirain enggak riya, padahal itu riya juga. Ya, amalan mau ditunjukin ke orang, dia punya amal, bisa beramal yang kelihatan sama orang, bisa aja amal lagi nggak kelihatan sama orang. Pilih yang mana? Enggak, yang kelihatan dia, biar orang-orang hargai. Tuh inti kerjaan ini sama, pahalanya gede juga, bahkan mungkin lebih gede dari yang ini. Enggak, ini aja. Kenapa ente pilih itu? Karena ada keinginan pengen dipuji orang. Kayak orang datang kepada Habib Abdullah Al-Haddad, dia udah pernah haji, punya duit. Ya Habib, doakan saya pengen haji, saya pergi, doakan biar mabrur hajinya, biar ikhlas. Kata Imam, engkau mau nggak dapat pahala lebih besar dari haji? Ente udah haji kan? Udah. Mau nggak dapat pahala besar? Iya, apa? Ente gunakan hartamu itu, sedekah itu. Sekarang ada orang-orang lagi pada susah, lagi orang-orang nggak punya, keadaan susah. Ente bantuin mereka. Ongkos haji berapa? Sekian juta. Misalnya bahasa kita sekian juta, bahasa sekarang mungkin yang langsung jalan 200 juta lah, 250 juta dia mau pakai buat haji. Dia punya 200 juta, ente kasih tuh. Ada 1, 2, 3, ada janda yang nggak punya, ada orang miskin yang nggak punya duit, ente kasihin mereka. Tahun ini nggak usah haji dulu. Mau? Oh jangan, tapi saya udah niatin haji, sudah. Udah terserah. Dilepas tangan Habib Abdullah Haddad udah nggak. Ini menunjukkan hajinya bukan karena Allah. Berat. Karena kalau dia cari pahala di sisi Allah, dia nggak bakal keberatan. Oh yaudah, itu yang terbaik dan itu mendapatkan pahala di sisi Allah. Orang saya tujuan haji mau ngapain sih? Cari pahala kan. Kalau memang ini yang terbaik, kan ini udah diarahkan, apalagi yang mengarahkan ulama, sholihin, aulia yang mengarahkan. Mereka lebih tahu. Bukan hawa nafsu dia, bukan cuman keinginan pribadi, enggak, tapi diarahkan. Berarti mereka lebih tahu, pasti itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngerasa berat. Nah, ini berarti ada sesuatu. Engkau ingin melakukan amalan, tapi ada tujuan sesuatu selain amal. Ada lagi orang yang dia itu bangun masjid. Suatu wilayah dia yang bikin masjid di sana. Subhanallah, dia yang bangun masjid dari awal, dari A sampai Z selesai. Dia yang bangun semua ongkosnya. Tapi warga di situ mengira bahwa yang membangun masjid ini adalah fulan yang ada di situ, yang mandorin tuh, yang setiap hari ke situ. Masjidnya siapa? Masjidnya fulan. Si orang yang diwakilkan, bukan yang donatur utama, bukan. Tapi karena donatur utama ini memang hatinya ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala, cari pahala di sisi Allah, bukan cari nama di orang, pada makhluk. Dia ketika itu dia datang ke desa tersebut atau kota tersebut, datang ke wilayah itu, lalu orang lagi ngumpul-ngumpul. Fulan, gimana kalau kita bikin ngumpulin orang-orang, atau lagi Jumatan, kita mau kasih tahu orang-orang, mau kasih pengumuman, apa sih? Bahwa masjid yang engkau bangun itu adalah punyamu, bukan punya fulan ini.
Biar orang-orang tahu, karena kebanyakan orang mengira masjid ini adalah masjidnya fulan. Kata dia nggak usah. Loh kenapa? Karena yang saya membangun untuknya mengetahui. Jadi udah cukup. Saya membangun masjid untuk siapa? Untuk Allah. Allah udah tahu. Allah nggak bakal ketuker. Oh ini gara-gara namanya masjid ini fulan, jadinya pahalanya bukan buat ente, buat fulan aja. Nggak mungkin kan? Gak bakalan salah alamat kan pahalanya? Ngapain nanti? Biarin. Orang-orang mengira masjid itu fulan, biarin fulan. Tapi saya pengen cari pahala di sisi Allah. Nah ini penting kayak begitu tuh. Punya sifat merasa cukup. Yang penting Allah SWT terima, Allah tahu, udah cukup. Nggak perlu orang tahu. Kalau seandainya nanti orang tahu gimana? Nah ini lain lagi keadaannya. Ketika dia terbuka atau orang-orang tahu, apakah harus dia tutup-tutupi? Enggak juga, biar aja orang tahu. Tinggal kita hatinya. Apakah kalau ente orang tahu seneng atau biasa aja? Biasa aja. Tahu ya udah. Nggak tahu juga nggak apa-apa. Atau dipuji oleh orang. Fulan ente berbuat begini, ente berbuat begini. Apakah itu termasuk ria? Kalau memang yang engkau cari itu pujian itu, ya ria. Tapi kalau enggak, anda nggak pernah mengharap dipuji. Tapi dia muji. Karena dia orang baik, orang yang lihat kebaikan orang lain gitu. Maka nggak apa-apa. Itu nggak merusak amalan dan nggak menjadi ria. Nggak. Karena Rasulullah ditanya begitu. Ya Rasulullah, innar rajulu ya'malu salihan fa yuthni alaihin nas. Orang ada yang mengerjakan perbuatan baik, orang-orang muji dia. Apakah ini berarti amalannya nggak diterima? Ria. Kata Rasulullah, la tilka ajilu busyral mu'min, kata Nabi. Itu malahan kabar gembira yang Allah dahulukan di dunia. Selagi dia tetap ikhlas karena Allah, bukan cari pujian orang. Taib, kala wa man amila shalihat, siapa orang yang beramal soleh, wa ahabba, nah ini nih titik penyakitnya, wa ahabba, dia suka, ngarep, an ya'rifahun nas, diketahui oleh orang. Dia beramal soleh, tapi dia suka kalau orang lain tahu juga dong saya ngerjain apa gitu. Biar dong orang tahu gitu. Seneng kayak gitu. Tujuannya itu. Bidzalika, bahwa tahu, pengen orang mengetahui ya. Bidzalika, dengan hal tersebut, dengan amalan itu. Untuk apa tujuannya? Biar orang-orang tahu. Liyu'adzibuh, agar orang-orang itu mengagungkan dia, menghormati dia. Wa yastani'u ilaihi al-ma'ruf, wa yastani'u, mereka berbuat ilaihi, kepadanya, al-ma'ruf, kebaikan. Ini biar kita tunjukin, anak berbuat ini, biar nanti barangkali mereka mau sedekah ke saya, ngasih duit, ngasih mobil, ngasih rumah, ngasih apa kek, biar jadi tunjukin ke orang. La haula wala quwwata illa billah. Berarti ente tujuan ente beramal soleh, pengen nunjukin ke orang, biar orang berbuat baik kepadamu, biar menghormatimu. Ya, bahkan sebagian dari salaf, dari ulama, ya, tingkatan khawatir mereka, takut mereka bahwa amalan mereka nggak ikhlas karena Allah. Ya, salah satu guru di kota Tarim, dia ngajar, tiap hari ngajar. Fulan ngajar, muridnya banyak. Lagi jalan di jalan, nggak pakai motor, nggak pakai mobil nih orang. Datang muridnya dia, berhenti. Syekh, naik dong tumpangan ke saya. Syekhnya berhenti, nggak usah, nanti jalan aja. Ya Syekh, nanti jalan jauh. Emang kenapa? Emang nggak boleh, haram numpang ke saya, nggak boleh. Nggak ngapain, nggak usah. Pas ditanya, kenapa ente nggak mau? Saya takut itu jadi tujuan saya, pahala saya di situ. Jadi saya berbuat baik ke dia, saya ngajarin dia, dia berbuat baik ke saya. Udah, itu jadi imbalannya saya nggak mau. Oh ya Allah, segitunya. Padahal nggak juga, nggak harus. Orang yang berbuat baik ya kepada orang, terus orang itu membalas budi kebaikan kepada orang, berarti itu kita udah nggak beramal. Enggak, tergantung amalnya untuk Allah atau untuk cari kebaikan dari orang. Ya contohnya lah Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang nggak mau baik sama Nabi? Semua orang pengen bantu Rasulullah. Apakah berarti Rasulullah udah pahalanya udah dapat? Enggak. Rasulullah beramal untuk Allah. Dia dibantu atau tidak dibantu dia nggak peduli. Tapi dibantu oleh umatnya itu kebaikan untuk umatnya. Ya, nggak ngurangin sama sekali pahala beliau. Tapi ini orang saking khawatirnya amalan dia nggak ikhlas karena Allah, takut ria, takut tujuannya begitu, dia nggak mau, nggak usah. Sampai ada yang kayak begitu. Ya, saking menjaga amalannya, takut bukan karena Allah. Ya, la ilaha illallah.
wa yastani'u ilail ma'ruf fahuwa mura'in, maka kalau seperti itu keadaannya, fahuwa mura'in, dia adalah orang yang riya. Siapa? Keadaannya gimana tadi? Beramal soleh dan dia suka. Ini penyakitnya nih, titik penyakitnya di sini. Wa ahabba an ya'rifahun nas. Seneng, pengen orang lain tahu dia berbuat amalan ini. Untuk apa? Liyu'azzimuh, agar orang-orang menghormati dia atau berbuat baik kepadanya. Berarti riya. Kata Imam Haddad, ini riya. Apakah semua amalan ini, kita masuk ke sesuatu yang lebih detail dari zahir ucapan begini. Apakah semua perbuatan yang kalau kita kerjakan pasti dilihat orang itu jadi riya? Atau mungkin kadang-kadang kita sengaja menunjukkan amalan itu di depan orang? Apakah langsung otomatis riya? Enggak. Jadi ada dua poin di sini. Pertama, ahabba an ya'rifahun nas, suka untuk diketahui orang. Untuk apa? Liyu'azzimuh, untuk dia diagungkan, dihormati. Ini dua baru jadi riya. Loh, maksudnya gimana? Jadi kalau seandainya ada orang, dan ini min a'mal syuyukh as-salihin, orang-orang yang mugtada bihim, orang-orang yang jadi contoh suri toladan baik, biasanya mereka sebagian dari amalan mereka ditunjukkan ke orang sengaja. Misalnya dia sholat, misalnya dia baca Quran, misalnya di waktu sholat di depan orang. Tapi tujuannya apa? Biar dilihat orang, tahu dia bakal dilihat orang. Bisa aja dia ngumpet, tapi sengaja sholatnya di depan yang dimana orang-orang tahu ini orang lagi sholat, atau lagi baca Quran di sholatnya panjang misalnya. Tujuannya apa? Tujuannya liyagtadu bihi, untuk orang-orang ngikutin dia. Enggak tujuannya untuk diagungkan. Mereka mau ngagungin, enggak diagungkan. Hormat, enggak hormat gara-gara amalan ini, Anda enggak peduli. Tapi tujuannya dakwah. Nah ini paling bahaya nih. Tujuan yang kayak begini yang paling sulit untuk diketahui, kecuali orang-orang yang hatinya udah kontak langsung kepada Allah, enggak peduli dengan manusia sama sekali. Hanya kepedulian dia kepada orang tujuannya untuk mereka ngikutin amal baik ini. Jadi contoh yang baik, maksudnya begitu. Jadi enggak semua amalan yang ditunjukkan kepada orang lain mutlak riya. Enggak juga, entar dulu. Kecuali orang yang beramal tujuannya dilihat orang, tapi maksudnya dilihat orang bukan untuk diagungkan atau dihormati, biar orang ngikutin. Kalau enggak, orang enggak ngeliat suri toladan, enggak ada contoh. Kata orang, wah ini amalan enggak ada yang ngerjain. Enggak ada, biar ente yang amalin. Biar ringan kepadamu, oh fulan aja ngerjain, ana juga mau ngikutin. Itu boleh dan itu syar'i, boleh dalam syariat. Ya. Tapi perlu hati yang benar-benar waspada, enggak sembarangan hati. Enggak sembarangan orang kayak gitu. Kata Imam Ghazali, salah satu tandanya biasanya orang yang ngaku-ngaku saya ini beramal dilihat orang, biarin. Saya taruh di status, biarin. Maksudnya apa? Biar orang-orang ngikutin kebaikan. Tar dulu. Kalau ada orang lain ngerjain kayak begitu juga, ente sewot gak? Ente kesel gak? Ngerasa tersaingi gak? Apa tau seneng? Oh enggak, ana malah seneng. Ini salah satu tanda insya Allah jujur. Kalau seandainya engkau menaruh seperti itu, lalu ada orang yang menuduh riya, ente kesel apa enggak? Enggak, karena saya juga memang khawatir riya. Nah, ini tanda jujur. Tapi kalau seandainya dia naruh begitu, terus ada orang lain ngerjain begitu, kenapa sih dia ngerjain kayak gitu? Aneh aja udah, pakai nyaingin, aneh juga ini. Oh berarti ente cari nama. Bukan pengen jadi suri toladan, tapi cari nama. Tuh lihat bagaimana detailnya urusan riya, dan ada lagi yang lebih dalam dari ini. Ya, la ilaha illallah. Yang penting kita tahu dulu nih, beramal harusnya untuk Allah, jangan sampai tujuan amalan kita untuk dilihat orang dan untuk diagungkan kita, dihormatin oleh orang. Baik. Kenapa begitu? Ini orang riya, fahuwa mura'in, udah mura'in, jahil kata Imam Haddad, ini orang bodoh. Udah gitu punya penyakit lagi, udah nggak cukup dia riya, punya penyakit lagi, waraghibun fid dunya. Ini orang sedang cari dunia, hatinya lagi terikat dengan dunia, dengan amal soleh dia mau cari dunia, biar orang-orang ngerjain baik ke dia, ngasih dia, hormatin dia, cari dunia ini orang. Kenapa? Kata Imam Haddad, li'anna zahid, karena sesungguhnya orang yang zuhud terhadap dunia itu sebenarnya gimana hatinya? Orang yang zuhud itu bukan orang yang nggak punya dunia, tapi nggak ada di hatinya dunia. Beda ya. Ada orang dunia di tangannya dia, tapi nggak di hati dia.
Ada orang dunia di hatinya dia, di tangan dia nggak ada, malah miskin. Bisa aja begitu. Dan kebanyakan orang di tangannya ada dunia, di hatinya apalagi melekat dunianya. Ya. Taib, kata beliau, li'anna zahid, karena sesungguhnya orang yang zuhud, man law aqbala an-nasu, man, yaitu orang yang law aqbala an-nas, kalau seandainya semua orang menghadap kepadanya, berpaling kepada dia atau menengok kepada dia, ya, alaihi, kepadanya, bit'azim, semua orang menghormati dia, kalau seandainya semua orang menghormati dia, wa badli al-amwal, lalu orang-orang semuanya ngasih harta kepada dia, lakana yu'rid an dhalik, maka dia itu akan berpaling dari hal tersebut. Saya enggak begitu ya Allah, saya enggak tujuan itu ya Allah, enggak maksud saya untuk dapetin uang dari mereka, enggak maksud saya untuk dapetin hormat dari mereka, saya kalau ditampar pun oleh mereka enggak apa-apa, layak. Tapi mereka menghormati dia, pandangannya nanti ini kebaikan mereka, ini baiknya hati mereka, ini husnudzonnya mereka. Kalau saya sih kalaupun digamparin sama mereka, diinjek-injek sama mereka, layak. Memang saya ini siapa? Tuh lihat perbedaannya. Ada orang enggak berbuat baik, bang, harus dihormatin dong. Wah, ini orang enggak pernah hormatin saya, enggak tahu saya siapa nih. Wah, ini enggak belajar nih adab sama guru nih. Enggak belajar. Maksudnya apa? Hormati saya, agungkan saya, muliakan saya, terus begitu. La ilaha illallah. Ini urusan hati nih semuanya, enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan nanti enggak bisa nipu-nipu sama Allah. Enggak bisa. Nah, nggak bisa dengan tampilan, nggak bisa dengan ucapan, nggak bisa. Allah tahu apa yang ada dalam lubuk hati seseorang, tujuannya kemana, arahnya kemana, Allah tahu. Orang yang zahid itu, orang yang zuhud, kalau seandainya semua orang ngadep dia, semua orang ngasih dia, dalam hatinya dia yu'rid, nggak pengen itu, nggak pengen, bukan itu tujuan dia. La ilaha illallah, yu'rid an dzalika wa yakrahuhu, dan dia benci hal tersebut. Ya Allah, ini fitnah nih buat saya. Ini bisa-bisa membuat saya jauh darimu ya Allah. Jangan-jangan ini pahala saya. Udah di akhirat saya nggak dapat pahala sama sekali. Dia takut. Wa yakrahuhu, dia nggak suka. Tapi apakah harus dia menolak kalau ada orang menghormati dia? Jangan hormati saya. Nah, ini lebay juga nanti jadinya. Kenapa? Nanti ente berada di posisi penyakit satu lagi. Ria dengan sok nggak ria. Nah, ada lagi begitu. Dia ceritanya lari dari ria. Enggak ria, enggak pengen dihormati orang, enggak pengen. Biar orang-orang tahu siapa saya ini orangnya zuhud. Nah, sama aja itu makhluk juga, maksudnya manusia juga. Pakai kanan atau ke kiri udah tetap aja tujuannya makhluk orang. Penyakit lagi. Makanya terus gimana kalau orang semua ente terima aja, wa ente uskut, wa ta'addab ma Allah, adab ente sama Allah, hormati mereka. Lihat ini adalah kebaikan dari mereka, saya nggak layak untuk orang-orang berbuat baik kepada saya, dan itu kebaikan mereka. Nggak ngelihat kebaikan sama sekali untuk dia. Mustamir, imshi. Kalau nggak begitu repot ente. Ada orang hormati, jangan hormati saya, jangan gini saya. Ya, ribet bener loh. Gimana hidupnya maunya? Ya, dihormatin salah, digamparin, juga ngamuk nanti. Nggak mau juga, sama aja. Ya. Dan nggak boleh orang mencari, oh enggak, biar orang-orang tuh mukulin saya, nggak boleh juga begitu. Ya, jadi kita ya baina mizan, ini namanya timbangan. Inilah timbangan yang nggak gampang, antara ke kanan banget atau ke kiri banget. Yang penting intinya sebenarnya apa? Tujuanmu Allah. Itu aja. Itu intinya sebenarnya. Kalau tujuanmu udah makhluk kepada ini, udah. Ente bisa kena ke kanan atau ke kiri, terlalu over ke sana atau ke sini. Tujuannya karena bukan kepada Allah. La ilaha illallah. Taib. Kata beliau, wa hadza yatlubu dunya. Ini orang yang zuhud itu siapa? Yang kalau seandainya semua orang menghormati dia, menghargai dia, memberikan, dia akan berpaling dan dia nggak suka. Wa hadza, sedangkan ini orang yang kategori pertama, yang dia beramal soleh, pengen dihormatin orang, pengen orang ngasih dia. Wa hadza yatlubud dunya bi'amalil akhirah. Cari dunia dengan amalan akhirat. Kalau mau cari dunia pakai amalannya dunia, cari kerja, buka dagangan, buka lapak, buka apa kek, cari duit nggak apa-apa. Ini enggak, ana zuhud terhadap dunia, ana beramal soleh. Orang-orang, saya beramal soleh. Saya baik, saya walaupun nggak se ekstrim itu ngomongnya, halus.
pakainya status atau pakai apa, pakai orang-orang dipuji seneng, biar. Kenapa? Biar ngasih, ya, ngasih saya, yang mau ngasih. Masya Allah, tujuannya dunia, bi'amalil akhirah, dengan amal akhirah. La ilaha illallah. Faman ajhal minhu, maka siapa yang lebih bodoh dari orang ini? Bercari dunia dengan amal akhirat. Kata beliau, wa idza lam yaqdir ala zuhdi fid dunya, kalau seandainya dia enggak bisa untuk zuhud terhadap dunia, pengen cari dunia memang. Ente pengen cari dunia? Iya, saya pengen cari dunia. Taib. Fayambaghi lahu an yatlubad dunya, maka hendaknya dia itu mencari dunia minal malik laha, dari sang pemiliknya. Dibuat-buat, semua pengen dipuji, semua cari nama, semuanya nggak ada. Kayak begini gimana ceritanya? Makanya para salafus saleh, para ulama itu banyak mereka beramal soleh nggak mau dilihat oleh orang, menutup-nutupi, nggak tahu orang berapa dia ngajinya, berapa dia itu tahajudnya kayak gimana, berusaha untuk nggak dilihat orang. Kenapa? Khaufan minar riya, takut riya, takut nanti tujuannya dilihat orang. Padahal hatinya dia udah nggak ada makhluk sama sekali. Manusia ini semua di mata dia udah kayak bayangan yang nggak ada. Tapi tetap aja mereka menutup-nutupi amalan. Makanya salah satu minas salihin, Al-Junaid atau siapa, atau Hasan Al-Basri, anda lupa, dilihat beliau ada yang memimpikan dia. Bagaimana keadaanmu wahai fulan? Katanya tahat tilkal isyarat, semua omongan, semua apa udah enggak jadi berharga benar-benar, kecuali apa? Kecuali rukaiatin raka'nahunna fi akhiril lail. Kecuali beberapa rakaat yang kita sholat benar-benar berduaan sama Allah, saya lihat itu yang benar-benar jadi berharga. Yang lain semua aduh ada sesuatunya. Padahal mereka salihin, aulia, enggak bertujuan kepada orang. Makanya Imam Syafi'i mengatakan haruslah seseorang itu yang dia selalu tampil kepada orang atau terlihat amalannya di depan orang, harusnya dia juga punya amalan
yang dia jadikan sebagai simpanan dia antara dia dengan Allah. Nggak usah dikasih tahu orang, bahkan siapapun orang terdekat atau siapa nggak tahu. Jadi biar amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan ngasih tahu orang, jangan pengen tahu orang. Udah, ini rahasia. Biarkan. Begitu. Kenapa tujuannya? Untuk menjaga keikhlasan amalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertujuan kepada selain Allah. Lalu untuk mengobati riya tersebut, yang namanya manusia yang belum kuat ma'rifatnya kepada Allah, pengagungannya. Berarti kalau orang pengen ngobatin, saya pengen benar-benar lepas dari riya yang bersih sama sekali. Bagaimana caranya? Bisa. Pertama caranya mujahadah, lawan. Karena nanti setiap manusia pasti setiap dia beramal, selagi dia belum mengagungkan Allah secara mutlak, masih senang dipuji, masih ngarep begini, masih ngarep begitu, suka dunia, pasti ada benih-benih riya dari amalannya. Terus gimana cara mengatasinya? Kalau terlintas dalam benakmu ketika beramal, dilihat orang nih, lumayan nih, orang-orang jadi hormati saya, langsung engkau katakan kepada dirimu, ya Allah, saya bertujuan amalan untukmu ya Allah, jangan sampai amalan ini saya tujukan kepada selainmu ya Allah. Ya Allah, saya cari pahala kepadamu bukan dari orang ya Allah. Dan takut amalannya tidak diterima. Kayak begitu tuh, itu kafarah lirriya. Kalaupun ada riya ketika dia beramal, itu sebagai penebusnya. Karena dia takut, khawatir, meminta ampun kepada Allah. Tuh lihat, dengan ini ente bisa tahu kenapa orang-orang soleh beramal banyak, istighfarnya juga banyak. Iya kan? Beramal tapi istighfar. Takut. Astagfirullah, saya takut. Loh, ini kan beramal soleh kok bisa takut? Iya, saya takut ini amalan yang dorongan semua ini bukan karena Allah, karena orang, karena pujian, karena ini, karena itu. Buktinya saya kalau dipuji seneng. Buktinya kalau saya dihina atau apa saya kesel. Wah, ini jangan-jangan amalan saya bukan karena Allah. Astagfirullah. Tuh lihat tuh. Bagaimana mereka beramal, muamalat sama Allah. Ya, jauh sama orang-orang yang udah amalannya asal-asalan, ngerasa hebat lagi. Riyanya iya, ujubnya iya, amalnya nggak becus. Gimana ini? Jauh banget. Ya, jauh. Ada orang enggak dia beramal, tapi khawatir. Ya Allah, ini nggak tahu saya amalannya benar ikhlas atau tidak. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Kadang terlintas, oh ini enak nih dilihat orang nih, oh, mumpung nih orang tahu nih. Atau ayo tunjukin ke orang. Astagfirullah, enggak, saya enggak bertujuan untuk orang. Ya Allah, saya jangan sampai amalan ini untuk selainmu ya Allah. Kadang ditulis di status, ya Allah jangan sampai amalan ini untuk selain Allah. Tetap aja status. Ngapain ente? Emang Allahnya lagi baca status ente? Hah? Mau munajat sama Allah apa munajat sama orang? Ayo hati-hati. Apa tujuanmu? Itu semua bakal ditanya sama Allah. Kenapa ente tulis itu? Coba. Maksudnya apa? Makanya jangan nulis sesuatu kecuali tujuannya dakwah ilallah, tujuannya ajak orang kepada kebaikan, bas, itu aja. Ini tulisan nggak ngajak kepada kebaikan, nggak usah. Wah, ini tulisan ada bisa jadi riya, bisa jadi kebaikan. Kalau ente takut sama Allah, tahan diri. Kalau enggak, bismillah, mau dakwah, istighfar. Tapi tambah istighfar. Istighfar sendiri, bukan istighfar ditulis juga. Semua maunya ditulis, semuanya mau orang tahu. La haula wala quwwata illa billah. Nggak selesai sama orang ya, nggak selesai sama orang. Dan hal tersebut akan terus ada. Khawatirur riya, khawatir itu artinya lintasan pemikiran, dan ada ajakan untuk riya akan terus ada pada manusia selain orang yang sudah bersih hatinya dari pengagungan kepada selain Allah. Nggak ada yang lebih mulia di hati dia kecuali Allah. Nggak ada yang paling dicinta kecuali Allah. Nah, kalau udah kayak gitu nggak bakalan riya. Kenapa? Ya semuanya ini nggak berharga di mata dia. Ngapain dituju? Ngapain dimaksud? Orang nggak berharga semuanya. Nah, ini lain lagi. Kalau udah level seperti itu dia bersih dari riya. Tapi nanti ada tingkatan lagi di atas itu. Ini yang kita dulu nih, yang awam nih, yang terus-terus ada khawatir, ada lintasan hati, harus melawan, tidak nerima. Ya kalau ada lintas untuk riya, astagfirullah ya Allah, bukan tujuannya untuk orang, tujuannya untukmu ya Allah. Ya, terus seperti itu, dan istighfar. Kalau ada terlintas seperti itu. Juga memperbanyak doa, ada doanya. Tulis nih kalau bisa. Doa untuk membersihkan hati dari riya. Doa nabawi, doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Allahumma inni a'udzubika
an usyrika bika wa ana a'lam. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam. An usyrika bika wa ana a'lam. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Artinya apa? Allahumma, ya Allah, inni a'udzu bika, saya berlindung kepadamu, an usyrika bika wa ana a'lam, saya menyekutukanmu dengan sesuatu. Saya berlindung, ya Allah, jangan sampai amalan saya tujuannya kepada selainmu. Itu artinya sebenarnya. Syirik kan artinya menyekutukan. Saya berlindung kepadamu, minta dijaga, ya Allah, jangan sampai saya bertujuan kepada selainmu atau menyekutukanmu dalam suatu amalan. Wa astaghfiruka, dan saya beristighfar kepadamu, meminta ampun atas sesuatu yang saya nggak tahu. Saya nggak tahu, ini saya beramal, tapi saya nggak tahu ria apa enggak, ikhlas atau enggak, saya nggak tahu juga, ya Allah. Terus ini doa yang dibaca terus. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ada sebagian menambahkan Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an a'lam. Tapi enggak apa-apa, enggak perlu syai'an. Kalau enggak salah di riwayatnya seperti itu. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Jadi, ya Allah, saya berlindung kepadamu jangan sampai saya riya gitu loh. Dan saya sadar akan hal tersebut. Jangan sampai. Dan saya istighfar, saya minta ampun kalau saya nggak tahu. Orang yang seperti ini dan selalu berdoa dengan doa ini berarti dia ada kekhawatiran, takut amalannya riya. Insya Allah ketakutan itu, kekhawatiran itu menjadi kafarah, penebus. Kalau memang benar-benar ada riya di dalam amalannya, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala bilang, oh ini orang ngaku. Ini orang tahu diri. Ini orang takut. Diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bahaya itu ketika dia ngerasa dirinya ikhlas. Kalau sana beramal, ana mukhlis lillah, enggak ada, orang lain semua riya, ana doang yang paling ikhlas. Wah, ini yang kayak gini biasanya pas nyampe ke sono enggak dapetin apa-apa. Kosong semua. Mana amalannya, mana puasanya, mana? Oh, enggak ada. Kan itu udah pengen dipuji orang, udah. Kan katanya ente pengen dihargai orang, kan udah. Waduh, repot juga kalau begitu. Ya, nah, itu dia. Juga masalah riya ini sesuatu yang memang harus diketahui dulu. 7. Nah nanti saya pengen lepas total. Ya ente mujahadatun nafs. Ini disinilah seseorang tempatnya mujahadatun nafs. Nggak cukup cuman amal doang. Beramal, iya. Tapi ini yang repot urusan hati. Ente tujuannya kemana? Arahnya kemana? Dengan ini perlu kita punya PR untuk apa? Menanamkan pengagungan kepada Allah di dalam hati kita, sehingga nggak ada riya lagi begitu maksudnya. Kalau ada pengagungan kepada Allah, ta'zim kepada Allah, cinta kepada Allah, ini hilang otomatis, terkikis. Tapi kalau enggak, itu nggak diperhatiin, ya pasti ada benih-benih riya, sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu. La ilaha illallah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana likulli khair وأن يخرج من قلوبنا كل قدر لدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيته وأن يوفقنا للعمل الصالح وللعمل المقبول عنده سبحانه وتعالى ويجنبنا الرياء ويجنبنا جميع أمراض القلوب وأن الله يجعل قلوبنا معظما له سبحانه وتعالى ومحبا له ويجعلنا وإياكم ممن ترعاه عين عنايته ويوفقنا لكل خير ويعاملنا معاملة أهل الخير ويلطف بنا فيما يجري به المقادير ويعاملنا معاملة أهل الخير. اللهم اجعل حسناتنا حسنات، اللهم اجعل سيئاتنا سيئات من أحببت ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت وانظر إلينا بنظرة من عندك تصلح بها أحوالنا وتنور بها قلوبنا على هذه النية وكل هدى صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة.